Halo, selamat pagi umat beriman yang terkasih. Selamat datang dalam renungan pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Minggu Paskah kelima. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kalau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, ada sebuah kisah. Pada suatu hari, seorang anak bernama Brian, umur 17, ia berjam-jam memperbaiki pipa leding di kamarnya. Setelah berusaha mencoba berulang kali, ia tidak bisa juga memperbaikinya. Tiba-tiba adiknya datang yang masih berumur 5 tahun, datang melihatnya di kamar mandi. Adik ini ingin menolongnya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih kecil. Lalu Brian berkata kepadanya, "Adik, kakak ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Coba kamu tolong doakan kakak. Semoga kakak bisa memperbaiki pipa leding ini." Ya, namanya juga anak kecil. Ia tidak tahu ia harus berdoa apa. Ia hanya ingat doanya sebelum tidur yang sudah diajarkan oleh ayah dan ibu mereka. Akhirnya anak kecil ini berdoa, "Ya Tuhan, berkatilah ayahku, berkatilah ibuku, dan berkatilah kakakku. Amin." Tak lama kemudian, sentuhan terakhir dari Brian akhirnya membuat pipa itu berhasil dikerjakan. Dan akhirnya air bisa mengalir dengan baik. Umat beriman yang terkasih, seperti yang dilakukan oleh anak kecil ini, seringkali kita juga tidak tahu apa yang harus kita katakan dalam doa. Kita merasa bahwa doa kita tidak sempurna. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah sungguh tahu, sungguh mengerti isi hati kita, dan Ia akan memberikan apa yang kita minta. Doa-doa kita yang tidak sempurna, berkat bantuan Roh Kudus, akan dibawa kepada Allah. Dan pada saat itulah Allah menyempurnakan harapan-harapan kita, doa-doa kita. Dan pada akhirnya kita pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan melalui kisah tadi, Brian bisa memperbaiki pipa yang bocor itu karena doa dari adiknya. Inilah iman yang berbuah. Apa yang kita minta, itu yang kita dapatkan.
Meski terkadang terjadi sebaliknya, kita minta ini tetapi kita mendapatkan yang itu. Tetapi poinnya ialah, apapun yang kita minta, mungkin Tuhan tidak bisa mengabulkannya. Bersyukur kalau Ia mengabulkannya. Tetapi jika Tuhan tidak mengabulkannya, yakinlah Ia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Umat beriman yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Yesus menggambarkan kesatuan Dia dengan Bapa, kesatuan Dia dengan murid-muridnya, sama seperti kesatuan antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Terkadang dalam hidup ini, iman kita harus diuji. Jika kita menjadi orang-orang yang baik, yang percaya kepada Yesus, sama seperti adik dari Brian tadi, maka kita akan bertumbuh menjadi anggur yang baik. Kita akan selalu dirawat oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibersihkan, agar bisa berbuah dengan baik. Tetapi jika sebaliknya, maka kita akan menjadi ranting-ranting yang siap dipotong karena tidak berbuah dengan baik. Maka umat beriman yang terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita untuk menjadi ranting-ranting yang baik, ranting-ranting yang tetap setia terhadap pokok anggur, ranting-ranting yang tidak hanya tinggal bersama pohon anggur, tetapi mau tinggal dan tetap tinggal bersamanya. Ini menjadi penting, bahwa dalam hidup kita terkadang kita hanya mau tinggal dalam Yesus, tetapi tidak mau tetap tinggal bersamanya. Semoga kita semua di dalam hidup ini, ketika mendapatkan segala hal yang kita butuhkan, kita tidak lupa akan Yesus, kita tidak lupa akan Tuhan, kita tetap mau untuk hidup dan tinggal bersamanya, karena Ia berkata bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar bukan berarti pokok anggur yang lain tidak benar, tetapi dengan menjadi pokok anggur yang benar, Yesus mau meyakinkan murid-muridnya, Yesus mau meyakinkan kita semua bahwa Dia adalah pokok anggur yang memberi kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa.